dia tadi pemirsa ya, memang demam berdarah itu atau DBD sekarang lagi meningkat apalagi di musim-musim seperti sekarang ini ya Dokter Vito ya. Ya, dan kalau ada orang yang bilang bahwa ada penyakit yang lain yang bisa demam, flu itu demam itu nggak cuma flu aja ya. Dan kita harus tahu bahwa ada penyakit yang lain juga mesti berbahaya dan itu dasarnya pencegahannya dengan hidup sehat. Tapi hidup sehat itu seperti apa dan gimana cara mengenalinya? Pada hari ini narasumber kita sudah ada Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Selamat pagi Dokter Ya, Vito. selamat pagi, dokter. Dokter, ini banyak yang khawatir ya, bahkan teman sejawat kita juga katanya di rumah kalau misalkan kotor-kotor itu harus dibersihin karena bisa menjadi sarang nyamuk yang menyebarkan demam berdarah. Ya itu dia dokter. Nah dokter ini juga kan Mas tadi kita sempat lihat ya tayangan tadi itu beberapa gejala-gejala dari DBD ya dokter. Nah ini ada fakta dan mitos nih dokter. Katanya DBD ini dapat berakibat fatal jika telat penanganannya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi sebetulnya DBD itu kan penyakit yang sembuh sendiri gitu ya. Karena dia infeksi virus, nggak ada antivirusnya khusus gitu ya, terapinya suportif. Tapi kalau kita abai, kalau kita terlambat mengenali dan memulai pengobatan, bisa berakhir fatal. Karena memang laporan meninggalnya kasus masih tinggi. Di Jakarta, di Indonesia, baik anak maupun dewasa itu ada tetap laporan kasus meninggal karena demam DBD. berdarah. Oh, tadi kan dokter sempat bilang katanya kalau penanganannya telat dan sadar akan gejalanya itu telat, itu bisa fatal. Nah sebenarnya gejala khas dari DBD itu apa sih dokter? Ya, jadi gejala yang paling khas adalah demam mendadak tinggi, kemudian demamnya naik, mendadak tinggi tiba-tiba badannya pegalinu semua badan. Jadi sebetulnya hampir mirip dengan cerita COVID. Tapi bedanya kalau COVID gejala batuk, pileknya dominan, kalau demam berdarah biasanya gejala batuk, gejala pileknya tidak senyata si demam berdarah tadi. COVID ya, jadi badannya pegal-pegal. Nah, kemudian kalau memang nanti ada gejala tersebut harus langsung memeriksakan diri, diperiksa lab. Biasanya nanti dari labnya terlihat leukositnya atau darah putihnya turun, trombositnya juga turun. Nah, saya orang yang pernah mengalami demam berdarah ya. Jadi waktu itu saya merasakan juga pagi ke rumah sakit, pagi-pagi sekali jam 5, jam 6 masih segar tuh. Tiba-tiba jam 9, jam 10 panas mendadak tinggi. Waduh, itu benar-benar pusing, sakit kepala, mual. Dan aku udah feeling nih, kayaknya ini demam berdarah gitu ya. Sore langsung cek lab langsung. Udah, segera cek lab. Dan memang hasilnya cukup mencengangkan, cukup fatal nih. Karena hari itu harus saya tunangan jadi nggak jadi. Wow. Nggak jadi langsung, ya soalnya kan dirawat di rumah sakit kan gitu. Iya, iya. Ya dokter ini kan penyakit yang juga cukup banyak terjadi di negara-negara tropis ya. Dan ini katanya ini juga DBD meningkat di peralihan musim nih dokter. Ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Teorinya, teori klasiknya demikian. Karena apa? Karena pada peralihan musim misalnya ada hujan, kata kuncinya kan genangan air. Di genangan air itu tumbuhlah jentik nyamuk. Jentik nyamuk nanti bisa jadi nyamuk, nyamuk bisa jadi penyebaran. Nah, pada waktu transisi musim tersebut ada genangan air, kemudian tadi bisa terjadi breeding. Jadi nyamuknya, telur nyamuk kemudian berkembang jadi nyamuk. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya harus kita waspadai pada musim-musim tertentu saja. Untuk negara endemis seperti daerah tropis Indonesia, maka sebetulnya bisa terjadi sepanjang tahun. Dan memang kita melaporkan kasus sepanjang tahun, walaupun memang meningkat pada waktu musim peralihan tersebut. Nah, tadi kita sempat bahas ya, sempat singgung-singgung ya, bahwa orang-orang mungkin nggak sadar kalau kamarnya atau mungkin kamar mandinya ya itu tergenang air, itu bisa menyebabkan orang terrisiko demam berdarah. Ya, betul. Jadi kata kuncinya kan lingkungan bersih ya kalau nyamuk. Jadi beda dengan COVID, kalau COVID kan penularan manusia ke manusia. Kalau demam berdarah itu ada satu faktor. Ada satu faktor yang harus kita perhatikan, yaitu nyamuknya. Jadi kita harus membuat kondisi ruangan itu, kondisi tempat tinggal kita tidak nyaman untuk tempat hidupnya nyamuk tersebut. Salah satunya tadi bersih-bersih tadi supaya tidak ada genangan air, supaya tidak menjadi tempat untuk telur nyamuk berkembang. Nah, ini nyamuk ini katanya ada shift kerjanya juga nih ya, karena kalau nyamuk demam berdarah itu, nih dia akan banyak menularkannya itu kalau pagi atau siang hari. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta ya jadi jawabannya ya. Jadi memang ada shift kerja nyamuk tadi istilahnya Dr. Vito. Kalau nyamuk demam berdarah itu pagi siang, kalau malaria itu malam. Nah, tapi teori-teori itu sebetulnya teori yang kita kumpulkan dari data-data klasik. Nah, tapi kita tahu bahwa sekarang itu kan ada perubahan musim, climate change gitu ya. Nah, itu akan merubah ritme kerja nyamuk. Jadi kita harus tetap update. Pada prinsipnya adalah bahwa ya mau pagi, mau malam, kapanpun ya memang kesehatan harus tetap dijaga gitu ya. Tapi kalau konsep umumnya saya jawab fakta. Memang keadaan laporannya demikian. Baik, jadi secara umum memang fakta pagi atau siang ya. Kecuali kalau ada nyamuk yang lembur. Mungkin kalau lembur jadi mungkin malam juga dia tetap ada. Ya dokter, ini nanti kita juga akan membahas nih dokter ya. Bagaimana kalau kita sudah terkena DBD, terus terkena lagi. Ini katanya bikin parah, tapi itu katanya bikin makin bahaya. Ini fakta atau mitos dokter? Jangan dijawab dulu dokter. Kok dokter udah tahu kayaknya ya. Kaget. Nanti kita akan temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.